Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma qala aidan fi ayatil ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Judul khutbah Jumat kita kali ini, beberapa syarat dalam beramal ibadah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, melalui mimbar yang mulia ini, mari kembali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana hingga sampai detik dan saat yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala masih senantiasa memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Mudah-mudahan seluruh rangkaian perintah Allah yang kita laksanakan di dalam kehidupan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berkenan kiranya Allah membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Kemudian salawat berangkaikan salam, mari sama kita sampaikan keharibaan junjungan alam Baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak mengucap salawat, berkenan kiranya Baginda Muhammad Rasulullah memberikan syafaat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian izinkan khatib berwasiat, mari kita tingkatkan takwa sebenar takwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kita jauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita termasuk hamba Allah yang beruntung hadir ke rumah Allah dalam rangka melaksanakan solat fardu Jumat secara berjamaah. Kenapa khatib katakan hari ini kita termasuk hamba Allah yang beruntung? Sebab boleh jadi hadirin sidang jamaah, masih banyak saudara-saudara kita muslim lainnya yang hari ini tanpa halangan syarak, tanpa halangan syar'i masih berada di jalan raya pegang setir, melewati beberapa masjid baik di kanan maupun di kiri, tapi tidak singgah untuk melaksanakan solat Jumat. Boleh jadi masih banyak saudara-saudara kita yang tanpa halangan syar'i pilih istirahat di kebunnya masing-masing tanpa menghadiri panggilan Jumat. Dan boleh jadi, mohon maaf hadirin sidang jamaah Jumat, masih banyak saudara-saudara kita yang tanpa halangan syar'i pilih istirahat atau tidur di rumah
menanti masuk jam kerja siang ketimbang mendatangi panggilan Allah melaksanakan solat fardu Jumat. Hari ini hadirin sidang jamaah, kita berada di 4 Jumat bulan Syawal. Hari ini kita berada di 21 kali pelaksanaan solat Jumat tahun 2022. Ada 52 kali insyaAllah kalau Allah izinkan kita melaksanakan solat Jumat di tahun 2022 ini. Kalau 2021 yang lalu ada 53 kali. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan solat Jumat yang kita lakukan ikhlas karena Allah, bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sedang jamaah yang dimuliakan Allah, kita tahu bahwa perintah Jumat ini termaktub dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-9, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijanu diya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kemudian hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita buka Al-Quran yang terdiri dari 114 surah, 6.666 ayat, termaktub dalam 30 juz Al-Quran, yang sampai hari ini merupakan kitab yang kita imani dan kita yakini di dalam kehidupan kita. Surah Al-Jumu'ah berada pada urutan surah ke-62. Surah ke-61 As-Saff, surah ke-63 Al-Munafikun. Kaji sederhana hadirin sidang jamaah, sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kebesarannya mengharapkan kita setiap hari Jumat datang secara bersaf-saf, datang secara berjamaah, memenuhi rumah Allah dalam rangka pelaksanaan solat fardu Jumat. Maka setiap orang yang datang ke masjid tidak ikhlas karena Allah, surah ke-63 disebut dengan surah Al-Munafikun, maka dialah termasuk golongan orang-orang yang munafik. Timbul pertanyaan hadirin sidang jamaah, adakah orang yang datang melaksanakan ibadah tidak ikhlas karena Allah? Ada. Dia tidak takut karena Allah, datang ke masjid, ke rumah ibadah lebih takut pada pimpinan. Ada itu hadirin sidang jamaah. Maka orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang munafik di hadapan Allah. Boleh jadi hadirin sidang jamaah, ini adalah bahagian apa yang telah difirmankan Allah di dalam Quran surah Al-Baqarah. Allah berfirman, fi qulubihim maradun. Boleh jadi di dalam dirinya terdapat penyakit. Lantas apakah penyakit ini dihapuskan oleh Allah? Tidak. Fazadahumullaha maradun. Penyakit yang ada di dalam hati itu bukan dihapus oleh Allah, malah ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup ditambah Allah? Tidak. Walahum ajabun alim. Allah timpakan ajab yang pedih kepadanya. Bima kanu yakzibun. Karena mereka telah berdusta kepada aku, kata Allah. Jadi hadirin sidang jamaah, pada hakikatnya penyakit hati yang paling besar di dalam kehidupan seorang muslim, tatkala tanpa halangan syarak dia meninggalkan sholat begitu saja. Ini bahagian dari penyakit hati yang paling besar. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita istiqomah dalam melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, terlebih memenuhi panggilan Allah dalam pelaksanaan sholat di hari Jumat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, beberapa syarat dalam beramal ibadah. Yang pertama hadirin sidang jamaah, syarat dalam beramal ibadah itu harus benar.
Ini kajiannya banyak di YouTube kita lihat, disampaikan oleh ustadz-ustadz ternama di negeri ini. Syarat dalam beramal ibadah yang pertama harus benar, maka ibadah yang kita lakukan di dalam kehidupan tidak sesuai dengan tuntunan syariat agama, dia mardud atau tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Supaya amal ibadah itu benar, hadirin sidang jamaah, agama menempatkan belajar bahagian dari sesuatu yang difardukan atau diwajibkan dalam kehidupan. Mana batasan belajar dalam Islam? Minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan sampai ke liang lahat, sampai kita mati baru belajar itu selesai secara hukum di dalam kehidupan kita. Kita tahu hadirin sidang jamaah, wajib itu ibadah yang apabila dikerjakan berpahala, kemudian ditinggalkan berdosa. Maka jadikanlah fungsi rumah ibadah Allah ini, hadirin sidang jamaah, tidak hanya sebatas melaksanakan sholat yang 5 waktu. Tambah fungsinya buat majelis taklim, datangkan guru-guru, kaji agama itu. Al-Quran tidak hanya dibaca, ditadaburi, kemudian diamalkan di dalam kehidupan, supaya amal ibadah yang kita lakukan benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hadirin sidang jamaah, syarat dalam beramal ibadah harus ada ittiba namanya. Apa ittiba itu? Tuntunan. Apa tuntunan di dalam Islam? Tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Quran dan hadis. Sebab kata Rasul, telah aku tinggalkan 2 pegangan hidup. Apabila kau berpegang pada kedua-duanya, maka engkau tidak akan tersesat selama-lamanya. Yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnat baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang disebut dengan hadis. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah, namun kadangkala sedih kita. Apa yang kita sedihkan? Kondisi umat Islam di antara sekian banyak umat Islam yang hidup di zaman ini, menempatkan Al-Quran tidak pada tempatnya. Al-Quran ada di rumah tapi tidak dibaca. Al-Quran diletakkan di lemari hias, dan kondisi Al-Quran itu hanya akan diambil dari lemari hias ketika ada orang yang meninggal di rumah itu. Barulah Al-Quran diambil. Itu pun hanya diletakkan di atas, di dekat kepala mayit, sampai keesokan mayit dimandikan, namun Al-Quran tidak dibuka dan tidak dibaca. Yang lebih sedih lagi hadirin sidang jamaah, ketika kami keliling-keliling menyampaikan syiar agama, kami tanya umat Islam, adakah Al-Quran di rumah? Banyak jamaah yang menjawab ada. Hampir semua menjawab Al-Quran ada di rumah. Tapi masuk pertanyaan kedua, adakah buku hadis di rumah? Hanya beberapa orang saja yang punya buku hadis di rumah, sementara Al-Quran dan hadis adalah 2 pegangan hidup yang apabila kita berpegang kepada keduanya, maka kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sajalah syarat dalam beramal ibadah yang dapat disampaikan khatib pada kesempatan kali ini, yang pada intinya hadirin sidang jamaah, apa yang difirmankan Allah dalam Quran surah Ad-Dzuriyat ayat 56, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku, kata Allah. Jadi tugas pokok fungsi manusia hidup di alam dunia adalah beramal ibadah, sebab tiada bekal yang kita bawa menghadap Allah kecuali amal ibadah yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap diri mempersiapkan bekal apa yang akan ia bawa esok. Mudah-mudahan
khutbah Jumat yang singkat ini dapat bermanfaat kepada kita semua yang hadir, dan mudah-mudahan rumah Allah yang mulia ini setiap Jumat ramai dikunjungi oleh umat-umat Islam dalam pelaksanaan sholat Jumat secara berjamaah. Kalaupun mati itu sesuatu yang pasti, hadirin sidang jamaah Jumat, tentu kita berharap dan bermunajat kepada Allah, ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khotimah. Jangan Engkau matikan kami, ya Allah, dalam keadaan su'ul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian khutbah Jumat singkat yang dapat disampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim, warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.